Hao, berjumpa kembali dengan Lause Berli. Hari ini kita akan membahas tema 12 unit 2. Elektrokimia sel. Kita semua pasti memiliki ponsel, bukan? Ponsel kita dapat menjadi lowbat atau kehabisan baterai setelah beberapa lama dipakai, walaupun sebelumnya kita telah men-charge ponsel kita dalam waktu yang lama. Mengapa hal itu dapat terjadi? Ketika ponsel di-charger, maka dalam baterainya terjadi perpindahan elektron dari satu unsur ke unsur lain. Hal itu mengakibatkan perubahan energi kimia menjadi energi listrik, atau sebaliknya, sehingga berlaku reaksi redoks. Dan ketika kita memakainya, maka energi kimia dalam baterai berubah kembali menjadi energi listrik, sehingga energi kimia dalam baterai menjadi habis dan menyebabkan baterai kita lowbat. Nah, baterai merupakan sel elektrokimia, di mana konsep dan penyetaraan redoks akan lebih diterapkan ketika terjadi transfer elektron dalam baterai ponsel. Jika kalian belum memahami reaksi redoks, dapat menonton video sebelumnya, reaksi redoks di rumahku. Oke, selanjutnya, transfer elektron, yaitu dengan adanya elektron yang dilepaskan dan adanya elektron yang diterima, energi yang dilepaskan dari reaksi redoks dapat diubah menjadi energi listrik, dan ini digambarkan dalam sel volta atau sel galvani. Sedangkan jika energi listrik dialirkan dalam larutan elektrolit, maka akan terjadi reaksi redoks, dan ini digambarkan dalam sel elektrolisis. Jadi, sel elektrokimia adalah suatu media atau alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia, ataupun menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Maka, sel elektrokimia dibagi menjadi dua, yaitu sel volta atau galvani dan sel elektrolisis. Adapun persamaan dan perbedaan dari sel volta dan sel elektrolisis. Persamaannya, keduanya memiliki elektrode, terdiri dari katode, anode, dan larutan elektrolit. Dan reaksi yang terjadi pada sel elektrokimia adalah reaksi redoks. Pada katode terjadi reduksi, dan anode terjadi oksidasi. Sedangkan perbedaannya, pada sel volta menghasilkan listrik dari reaksi redoks. Pada sel elektrolisis menghasilkan reaksi redoks dari listrik. Pada sel volta mengubah energi kimia menjadi listrik. Pada sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi kimia. Pada sel volta, rangkaian dalamnya disebut jembatan garam. Pada sel elektrolisis, rangkaian dalamnya disebut membran. Pada sel volta, anode memiliki kutub negatif dan katode memiliki kutub positif. Sedangkan pada sel elektrolisis, anode memiliki kutub positif dan katode memiliki kutub negatif. Pada sel volta berlangsung spontan, dan pada sel elektrolisis berlangsung tidak spontan. Contoh penggunaan sel volta pada baterai dan aki. Sedangkan penggunaan sel elektrolisis pada penyepuhan, pemurnian logam pada pertambangan, penyetruman aki, dan charger baterai ponsel. Pada pembahasan kali ini kita akan lebih membahas kepada sel volta, karena sel elektrolisis akan dibahas pada video selanjutnya. Jadi, sel volta adalah sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Arus listrik untuk melangsungkan reaksi redoks adalah spontan. Dan sel elektrolisis adalah sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Dengan arus listrik untuk melangsungkan reaksi redoks adalah tidak spontan. Prinsip kerja sel volta dalam menghasilkan arus listrik adalah karena adanya aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi di anode ke reaksi reduksi di katode melalui rangkaian luar. Selanjutnya kita akan membahas susunan sel volta. Secara umum sel volta tersusun atas, pertama, anode, yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi. 2. Katode, yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi reduksi. 3. Elektrolit, yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Yang keempat, rangkaian luar, yaitu kawat konduktor yang menghubungkan anode dengan katode. Dan kelima, jembatan garam,
yaitu rangkaian dalam yang terdiri dari larutan garam. Jembatan garam memungkinkan adanya aliran ion-ion dari setengah sel anode ke setengah sel katode, dan sebaliknya, sehingga terbentuk rangkaian listrik tertutup. Agar lebih paham, dapat kita lihat pada gambar rangkaian sel volta berikut. Dua buah elektroda berbeda jenisnya, yaitu elektroda Zn dan elektroda Cu. Elektroda ini dihubungkan dengan kawat dan dilengkapi voltmeter, serta dihubungkan dengan jembatan garam. Logam Zn akan mengalami oksidasi dari Zn menjadi Zn2 positif plus 2 elektron, sehingga menjadi ion Zn2 positif. Elektron yang dihasilkan oleh Zn mengalir melalui voltmeter menuju ke arah elektroda Cu. Selanjutnya, elektron tersebut ditangkap oleh ion Cu2 positif dalam larutan CuNO3 2. Cu2 positif plus 2 elektron menjadi Cu. Cu yang dihasilkan mengendap pada batang logam Cu, sehingga batang logam Cu makin tebal atau masanya bertambah. Logam Zn mengalami oksidasi, maka elektroda ini disebut anode karena menghasilkan elektron, sehingga menjadi kutub negatif. Ion Cu2+ mengalami reduksi menjadi Cu dan menempel pada katode sebagai kutub positif. Reaksi anode dan katode dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian perpindahan elektron dari anode ke katode menyebabkan larutan di anode kelebihan muatan positif karena bertambahnya ion Zn2 positif. Larutan di katode kelebihan muatan negatif karena berkurangnya ion Cu2+. Pemasangan jembatan garam untuk menetralisis muatan listrik sehingga terjadi aliran elektron. Jembatan garam terdiri dari tabung bentuk U yang mengandung larutan elektrolit, seperti NaNO3, dicampurkan dalam gel agar-agar, berfungsi sebagai tempat migrasi ion-ion untuk mempertahankan kenetralan listrik. Selanjutnya kita akan membahas notasi sel volta. Penulisan susunan dalam sel volta dinyatakan dengan notasi sel volta yang disebut juga diagram sel. Notasi sel volta dari contoh sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut. Penulisan notasi sel volta mengikuti konvensi umum sebagai berikut. Komponen-komponen pada kompartemen anode atau setengah sel oksidasi ditulis pada bagian kiri, sedangkan komponen-komponen pada kompartemen katode setengah sel reduksi ditulis pada bagian kanan. Tanda 2 garis vertikal melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel. Tanda 1 garis vertikal melambangkan batas fase antara komponen-komponen dengan fase berbeda. Kemudian ada tanda koma, digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam fase yang sama. Sebagai contoh, suatu sel volta dengan anode CO dan katode inert PT di mana terjadi oksidasi CO menjadi CO2 positif dan reduksi Fe3 positif menjadi Fe2 positif dinotasikan sebagai berikut. Dan jika diperlukan, konsentrasi dari komponen-komponen terlarut ditulis dalam tanda kurung. Sebagai contoh, jika konsentrasi dari larutan Zn2 positif dan Cu2 positif adalah 1 molar keduanya, maka dituliskan seperti berikut. Selanjutnya, potensial elektroda. Kali ini juga ditamakan untuk membahas sel volta. Besarnya energi listrik yang dihasilkan pada sel volta dapat dilihat pada angka yang ditunjukkan oleh jarum voltmeter. Timbulnya energi listrik disebabkan karena kedua elektrolit mempunyai harga potensial elektroda yang berbeda. Pada sel volta dengan elektroda Zn dan elektroda Cu, maka ion Cu2+ menangkap elektron sehingga berubah menjadi logam. Reaksinya sebagai berikut. Penangkapan elektron oleh ion Cu2+ ini disertai dengan timbulnya sejumlah energi yang disebut potensial reduksi atau potensial elektroda diberi lambang E. Besarnya harga E tidak dapat diukur secara terpisah atau tidak dapat diukur hanya reaksi reduksi saja, melainkan harus selalu berpasangan dengan reaksi oksidasi. Jadi, potensial elektroda adalah potensial listrik yang ditimbulkan bila suatu ion logam menangkap elektron sehingga mengalami reduksi. Semakin besar harga E0 suatu zat, semakin mudah zat tersebut mengalami reaksi reduksi. Berikutnya, deret volta. Apa itu deret volta? Deret volta atau deret elektrokimia
adalah deret keaktifan logam yang adalah unsur-unsur logam pada potensial standar reduksi. Deret ini memberikan informasi reaktivitas unsur logam dalam suatu reaksi redoks. Dapat dilihat pada tabel deret volta berikut. Berdasarkan deret volta tersebut, maka dapat diketahui: pertama, reaktivitas unsur logam semakin berkurang dari kiri ke kanan. Kedua, sifat reduktor atau daya reduksi logam semakin berkurang dari kiri ke kanan. Ketiga, kecenderungan logam untuk teroksidasi semakin berkurang dari kiri ke kanan. 4. Sifat oksidator atau daya oksidasi logam semakin bertambah dari kiri ke kanan. Dan 5. Kecenderungan ion logam untuk tereduksi semakin bertambah dari kiri ke kanan. Adapun sifat deret volta sebagai berikut. Semakin ke kiri, logam semakin mudah teroksidasi. Nilai E0 lebih negatif. Semakin ke kiri kedudukan suatu logam dalam deret tersebut, maka logam semakin reaktif atau semakin mudah melepas elektron. Sebaliknya, semakin ke kanan kedudukan suatu logam dalam deret tersebut, maka logam semakin kurang reaktif atau semakin sulit melepas elektron. Semakin ke kanan, logam makin mudah tereduksi atau nilai E0 lebih positif. Sifat selanjutnya, 5 buah unsur logam yang dikatakan sebagai unsur logam mulia atau inert metal, yaitu Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Logam seperti ini sulit sekali mengalami perkaratan sehingga dimanfaatkan sebagai perhiasan yang harganya mahal. Selanjutnya, logam-logam yang terletak di sebelah kiri H memiliki potensial elektroda standar negatif, sedangkan yang terletak di sebelah kanan H memiliki potensial elektroda standar positif. Dan sifat yang terakhir, unsur-unsur yang ada di belakang dapat menggantikan posisi unsur di depannya, atau merebut pasangan ion dari unsur di depannya. Sementara unsur yang ada di depan tidak bisa mengganggu unsur di belakangnya, atau dengan kata lain, tidak mampu merebut pasangan ion dari unsur di belakangnya, atau tidak bereaksi. Berikutnya kita akan membahas potensial sel atau E0. Potensial sel dapat dikatakan dengan percobaan menggunakan potensiometer atau voltmeter, dan secara teoritis potensial sel dapat dihitung berdasarkan perbedaan potensial reduksi atau E0 reduksi. Kedua elektroda atau penjumlahan potensial oksidasi pada anode dengan potensial reduksi pada katode. Sebagai contoh pada sel Daniel, potensial sel standar E0 sel dari percobaan yang menggunakan voltmeter atau potensiometer adalah beda potensial reduksi E0 reduksi kedua elektroda, anode dan katode, pada sel volta dalam keadaan standar. Rumus potensial sel standar E0 sel adalah sebagai berikut. E0 sama dengan E0 reduksi min E0 oksidasi. Sekarang kita akan menghitung potensial sel standar yang terjadi pada contoh elektrokimia sel sebelumnya. Kemudian untuk menentukan potensial standar reduksi, E0 reduksi, dapat dilihat pada tabel potensial standar reduksi pada video sebelumnya. Namun, untuk memudahkan pembelajaran, maka sudah dituliskan pada persamaan berikut. Nilai E0 reduksi yang lebih kecil akan dioksidasi dan yang lebih besar akan direduksi. Kita akan coba menghitung potensial sel dari Zn 2 positif dengan konsentrasi 1 molar dan Cu2 positif dengan konsentrasi 1 molar juga. Jadi Cu. Ingat, Zn akan dioksidasi dan Cu akan direduksi. Maka anode atau oksidasi adalah Zn menjadi Zn2 positif plus 2 elektron. E0 menjadi positif karena reaksi dibalik dari ruas kiri menjadi ruas kanan dan ruas kanan menjadi ruas kiri untuk membuat reaksi oksidasi.
Sedangkan pada katode, reaksi reduksi sudah tepat pada penulisan reaksinya, sehingga NO tidak perlu dibalik. Maka NO sel sama dengan NO reduksi dikurangi NO oksidasi, sama dengan E kanan min E kiri, sama dengan NO reduksi Cu min NO oksidasi Zn. Dan didapatkan hasilnya adalah 1100 volt. Jadi potensial sel dari Zn, Zn2 positif, dan Cu2 positif, jadi Cu dengan konsentrasi 1 molar adalah 1100 volt. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa reaksi tersebut spontan karena nilai potensial sel NO sel adalah positif. Nah, bagaimana jika reaksi tersebut dibalik? Maka kita lihat pada contoh berikutnya. Anode atau oksidasi menjadi Cu menjadi Cu2 positif plus 2 elektron, dan pada katode atau reduksi menjadi Zn2 positif plus 2 elektron menjadi Zn. Reaksi keseluruhan sesuai persamaan reaksi menjadi Zn plus Cu2 positif plus Zn2 positif plus Cu. Sehingga besarnya NO sel dihitung dengan cara sebagai berikut. NO sel sama dengan NO reduksi min NO oksidasi. E kanan min E kiri sama dengan NO Zn2 positif Zn min NO Cu2 positif Cu, sehingga hasil akhirnya menjadi negatif 1100 volt. Jadi potensial sel dari Cu2 positif Zn2 positif Zn dengan konsentrasi 1 molar adalah negatif 1100 volt. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak akan ada reaksi atau reaksi tidak spontan karena nilai potensial sel atau NO sel adalah negatif. Hasil NO sel adalah positif atau negatif, maka sangat penting untuk mengetahui reaksi tersebut spontan atau berjalan atau tidak spontan atau tidak berjalan. Dari hasil nilai potensial sel dari dua contoh tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa pertama, tegangan yang dihasilkan oleh sel. Kedua, jika nilai NO sel lebih besar dari 0, maka reaksi sel spontan yang berlangsung. Dan ketiga, jika nilai NO sel kurang dari atau sama dengan 0, maka reaksi sel adalah tidak spontan. Reaksinya tidak berlangsung. Contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari adalah baterai lithium. Baterai lithium adalah baterai pada ponsel yang biasanya menggunakan logam dan ion lithium. Lithium adalah jenis metal reaktif yang dapat menghasilkan panas berlebihan jika bereaksi dengan air atau uap air. Oleh karena itu, dalam membuat baterai lithium pasti dilakukan dalam ruangan kering atau dry room, di mana kelembapannya dijaga tidak kurang dari 5%. Baterai lithium dalam reaksi sel volta dibagi menjadi dua, yaitu sel primer dan sel sekunder. Sel primer atau unrechargeable lithium manganoksida adalah baterai lithium yang tidak dapat diisi ulang, karena logam lithium merupakan logam reaktif yang dapat meledak, terutama pada suhu yang relatif tinggi. Baterai ini menggunakan logam lithium sebagai anode dan mangan oksida MnO2 sebagai katode dengan garam lithium, misalnya LiClO4, sebagai elektrolit dalam pelarut bebas air. Cara kerja baterai dengan logam lithium. Anoda lithium menerima elektron dari katode dan menghasilkan potensial reduksi sebesar negatif 3,05 volt. Karena negatif, maka lithium dimanfaatkan sebagai anode. Kemudian direaksikan dengan manganoksida yang berpotensi reduksi positif 0,35 volt dan ditempatkan sebagai reaksi katode. Terjadi proses mengalirnya arus dari kutub positif anode ke kutub negatif katode. Hal ini terjadi karena elektron akan mengalir dari katode menuju anode. Hasil reaksi terjadi secara spontan, dan proses ini yang terjadi pada sel volta karena reaksi kimia dapat menghasilkan energi listrik. Kemudian ada reaksi pada kondisi standar. Jadi, hasil potensial sel baterai lithium yang logam adalah 3,4 volt.
Karena hasilnya positif, maka reaksi berlangsung secara spontan. Ketika baterai litium digunakan di ponsel, maka akan terjadi penurunan potensial sel dari 3,4 volt menjadi 2,8 volt. Kondisi standar 25 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm dan konsentrasi 1 molar. Yang kedua ada sel sekunder atau rechargeable. Baterai litium, kobalt, dan mangan adalah jenis baterai ion litium yang dapat diisi ulang atau di-charger, di mana ion litium bergerak antara anode dan katode. Anode dan katode bereaksi secara kimia pada sel sekunder. Proses elektrolisis merupakan kegiatan pengisian sel dengan pengembalian anode dan katode ke kondisi awal. Ion litium sebagai anode, maka reaksi sel di dalamnya bukanlah reaksi redoks, melainkan hanya pergerakan ion litium menuju elektrode lainnya melalui elektrolit dari satu elektrode ke elektrode lainnya. Jenis baterai ini umum digunakan pada peralatan elektronik portable karena tidak memiliki efek memori dan daya hilang yang lambat sehingga tidak butuh perlakuan apapun jika tidak digunakan. Baterai tersebut dapat menyimpan cadangan energi yang relatif besar dan dalam waktu yang relatif lama dan terbagi atas dua tipe, yaitu mangan dan kobalt. Cara kerja menggunakan sel volta pada sel sekunder. Litium akan mengantarkan elektron dari anode menuju alat yang membutuhkan elektron seperti kapasitor dan prosesor di ponsel atau laptop, kemudian berakhir di katode. Selama proses interkalasi, maka proton dari katode masuk menembus separator di antara anode dan katode. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai kapasitas penggunaan baterai habis dan terlihat garis atau persentase kapasitas baterai di layar ponsel atau laptop. Saat di-charge, baterai bekerja sebagai elektrolisis. Bila baterai diisi ulang atau recharge, maka elektron akan kembali dari katode ke anode melalui alat pengisi ulang atau charger, dan dengan dibantu arus yang masuk dari charger, proton akan kembali menuju katode sehingga kondisi kembali menjadi seperti semula. Reaksi sel sekunder baterai litium di ponsel atau laptop ada dua. Yang pertama, saat pemakaian atau discharging. Sel menjadi 3,7 volt. Saat pengisian ulang atau charging, di mana X menyatakan jumlah ion litium yang berpindah dari LiCO2 ke grafit, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa baterai lit-ion terbagi atas dua tipe, yaitu mangan dan kobalt. Tipe mangan, maka sel terdiri dari anode Li 1-X Mn2O4 dan katode grafit. Elektrolitnya adalah garam Li yang larut dalam pelarut organik, sehingga reaksinya Li 1-X Mn2O4 plus CnLiX menjadi LiMn2O2 plus Cn dengan voltase 3,5 volt. Memiliki tanda reverse menandakan persamaan tersebut dapat dibalik. Tipe kobalt, sel terdiri dari anode Li1-X COO2 dan katode grafit. Elektrolitnya adalah garam Li yang larut dalam pelarut organik. Reaksinya Li1-X COO2 plus CnLiX menjadi dengan tanda reverse LiCOO2 plus Cn dengan voltase 3,7 volt. Litium ion kobalt menghasilkan potensial yang relatif besar dibandingkan litium ion mangan. Hal ini karena pada deret volta kobalt bersifat lebih tereduksi dibanding mangan, sehingga menghasilkan pada potensial sel yang relatif besar terhadap litium dibandingkan mangan. Sampai di sini pembahasan tentang elektrokimia sel. Ingatlah, belajar tidak hanya dari satu sumber saja, tetapi belajarlah dari berbagai sumber belajar lainnya. Tetap semangat belajar dan mengerjakan tugas, dan sampai berjumpa di video pembahasan selanjutnya. Xie xie, cai chen!